Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi. Saya dari kelompok 3A Provinsi 3 ingin membawakan materi saya tentang pesawat Autowood. Dikarenakan pandemi COVID-19, maka lab fisika kali ini kita laksanakan secara online. Dalam lab praktikum ini ada 5 percobaan, salah satunya yaitu yang saya bawakan pesawat Autowood. Pesawat Autowood adalah alat yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara tegangan, energi potensial dan energi kinetik dengan menggunakan dua pemberat. Massa berbeda dihubungkan dengan tali pada sebuah katrol. Benda yang lebih berat diletakkan lebih tinggi posisinya dibanding yang lebih ringan. Jika benda yang lebih berat akan turun karena gravitasi dan menarik benda yang lebih asing lebih ringan karena adanya tali dan katrol. Pesawat Autowood sejak zaman dahulu sudah sering digunakan sebagai alat mendemonstrasikan gerak lurus dengan kecepatan konstan, gerak lurus dengan kecepatan konstan, dan gerak lurus dengan kecepatan dan kecepatan yang dapat diatur. Pesawat Autowood merupakan alat eksperimen yang digunakan untuk mengamati hukum-hukum yang mekanika gerak akselerasi secara teratur, gerak yang berubah beraturan, dan gerak beraturan. Alat ini mulai dikembang sekitar abad ke-18 untuk mengukur percepatan gravitasi G. Sederhananya, alat ini tersusun atas seutas tali yang dihubungkan dengan sebuah katrol, di mana pada ujung tali dikaitkan massa benda M1 dan M2. Jika massa benda M1 dan M2 itu sama, maka keduanya akan tetap diam. Akan tetapi, jika massa benda M2 dan M1 itu berbeda, maka massa M1 akan tertarik oleh massa M2. Adapun hukum-hukum Newton. Hukum Newton 1 yaitu adalah jika gaya total yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, maka benda akan mempertahankan kedudukannya. Jika benda awalnya dalam keadaan diam, maka dia akan tetap diam. Jika benda bergerak dalam kecepatan tetap, akan terus bergerak dengan kecepatan tetap pada lintasan lurus. Dengan kata lain, benda tidak dapat mengalami perubahan arah dan kecepatan, sehingga hukum Newton 1 dapat dirumuskan sebagai berikut. Hukum di atas menyatakan bahwa jika suatu benda akan diam, selamanya akan diam. Benda hanya akan bergerak jika pada suatu benda sebelumnya akan diberi gaya dari luar. Contoh hukum Newton 1 saat menaiki mobil yang bergerak cepat kemudian direm, seketika penumpangnya akan terdorong ke depan. Hukum Newton 2. Hukum Newton 2 adalah ketika gaya bekerja pada sebuah benda, maka benda akan memperoleh percepatan yang searah dengan gaya total. Hasil perkalian antara percepatan dan massa benda sama dengan nilai total gaya yang bekerja pada benda. Hukum Newton 3. Hukum Newton 3 adalah ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Hukum Newton 3 memberikan pengertian bahwa yaitu arah percepatan benda sama dengan arah yang ada pada benda, maka benda itu akan mengalami percepatan dan sebaliknya. Jika benda tersebut mengalami percepatan, tentu pastinya ada gaya. Adapun tujuan percobaan untuk mengetahui gerak lurus berubah beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Pada suatu benda, kedua, kita dapat menentukan percepatan suatu benda, dan ketiga atau yang terakhir yaitu kita dapat menentukan percepatan gravitasi pada suatu benda. Untuk penjelasan dan tujuan tersebut, yang pertama, apa itu GLB atau gerak lurus beraturan? Gerak lurus terjadi pada suatu benda di mana kecepatan benda tersebut adalah konstan. Kedua, GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, di mana kecepatan pada benda tersebut berubah-ubah terhadap suatu waktu sehingga mendapat percepatan yang tetap. Adapun alat dan bahan yang kita dapat gunakan dalam percobaan kali ini yaitu 1.
kita dapat menggunakan meter atau roll meter. Kedua, kita dapat menggunakan beban pemberat. Ketiga, kita dapat menggunakan stopwatch dan alat peraga pesawat Autoworld beserta silinder yang telah dihubungkan dengan tali. Untuk prosedur percobanya, kali ini saya akan menjelaskan secara online. Prosedur percobanya yaitu, pertama-tama kami menyiapkan alat dan bahan pesawat Autoworld dan stopwatch. Sebelum menggunakan percobaan praktikum, kita harus menimbang M1 dan M2, kemudian mengatur jarak lintasan A, B, dan C, lalu memasang silinder M1 dan M2 yang dihubungkan dengan sebuah tali melalui katrol pada pesawat Autoworld. Melakukan pemberat pada silinder M2 dan pada titik C, sementara di sisi silinder M1 maka tetap mempertahankan pada posisi paling bawah. Kemudian membiarkan bergerak melintasi C, B, A, lalu melepas silinder M1 agar silinder M2 bergerak ke bawah. Dan bersamaan dengan itu nyalakan stopwatch pertama ketika silinder M2 dan menyentuh titik B. Ketika silinder mencapai titik A, matikan stopwatch kedua. Setelah itu hitung dan amati waktu tempuh dari XBC dan XBA, serta mengukur pola XBC dan XBA. Pengamatan dilakukan beberapa kali sampai data kita dapat terkumpul. Sekiranya kali ini materi yang saya dapat sampaikan dari percobaan pesawat Autoworld, jika ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.